Om Swastiastu, yang terhormat Bapak Inyoman Putrayase, SEMSI selaku dosen pembimbing utama, Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SEMSA AK selaku dosen pembimbing pendamping, Ibu Sunita Devi, SEMSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Perilaku Patuh Wajib Pajak berdasarkan konsep teori Planned Behavior atas minat mengikuti program pengungkapan sukarela. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lopan Mayoni dengan NIM 1917051037. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Langsung saja pada pokok bahasan pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Peneliti dalam menyusun proposal ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara Indonesia yang digunakan dalam hal pembangunan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan akan terselenggara dengan baik apabila pemerintah dan masyarakat mampu menjalin kerjasama yang baik pula. Berdasarkan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, terdapat 3 jenis sumber penerimaan negara, yaitu penerimaan dari sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan hibah. Dilihat dari data, ketiga penerimaan negara tersebut terbukti bahwa sumber dana yang paling besar yaitu bersumber dari sektor pajak. Pajak memiliki peran yang penting dalam hal mewujudkan pembangunan nasional, sehingga masyarakat juga dituntut untuk ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam menghimpun pajak, agar target penerimaan negara dari sektor pajak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, kenyataannya, kepatuhan wajib pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja masih sangat rendah. Dari data tersebut, 8 kantor pelayanan pajak Pratama yang ada di Provinsi Bali, KPP Pratama Singaraja memiliki kepatuhan terendah dalam pelaporan SPT. Dari data penyampaian SPT tahun pajak 2021, KPP Pratama Singaraja hanya mampu memenuhi penyampaian SPT sebanyak 50.816 wajib pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak juga dilihat dari seberapa banyak kontribusi WPOP di KPP Pratama Singaraja. Realisasi penerimaan pajak dengan total target penerimaan pajak masih berfluktuatif dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Maka dari itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak tinggal diam dalam mempertahankan dan menstabilkan perekonomian negara. Berbagai kebijakan yang telah diberikan oleh Dirjen Pajak dengan harapan agar penerimaan negara bisa dicapai melalui penerimaan pajak. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu dengan mengadakan pembaharuan di bidang perpajakan atau sering disebut dengan tax reform, yaitu berupa kebijakan pengampunan pajak yang disebut dengan program pengungkapan sukarela. Yang sebelumnya juga telah dilaksanakan program serupa dengan nama tax amnesty. Program pengungkapan sukarela merupakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan atas asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. PPS lebih berkaitan dengan pengakuan aset yang belum diakui oleh wajib pajak OP maupun badan. Pemerintah mengadakan program pengungkapan sukarela ini untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memberi kesempatan kepada wajib pajak secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik mengungkapkan hartanya. Himbauan yang diluncurkan oleh Dirjen Pajak kepada wajib pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela masih jauh dari realisasinya. Calon wajib pajak PPS yang dihimbau untuk mengikuti PPS yaitu sebanyak 7.791 wajib pajak, sedangkan yang mengikuti atau realisasinya hanya sebanyak 366 wajib pajak yang ikut dalam program PPS tersebut. Fenomena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak memang menjadi masalah yang tidak bisa dihilangkan di Indonesia. Model teoritis yang dapat menjelaskan perilaku individu adalah teori perilaku terencana. Beberapa penelitian telah menguji perilaku individu dengan menggunakan konteks TPB.
Berdasarkan Theory of Planned Behavior atau TPB, faktor yang mempengaruhi niat perilaku diantaranya sikap terhadap perilaku atau attitude toward behavior, norma subjektif atau subjective norm, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan atau perceived behavior control. Sesuai dengan data, bahwasannya minat untuk mengikuti PPS yang merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu meningkatkan penerimaan negara sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak (OP) terbilang masih sangat rendah. Beberapa faktor yang digunakan dalam mengukur minat seseorang, khususnya dalam hal minat mengikuti PPS ini, didasarkan atas konsep TPB. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak, maka perlu pengkajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk berperilaku patuh wajib pajak, khususnya di Kabupaten Buleleng, sehingga peneliti termotivasi untuk kembali menguji mengenai peran perilaku patuh wajib pajak berdasarkan konsep TPB atas minat mengikuti program pengungkapan sukarela. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, masalah yang dapat diidentifikasi adalah yang pertama, berdasarkan data APBN pada tahun 2022, sumbangan terbesar penerimaan negara adalah berasal dari sektor pajak. Namun, masih adanya ketidaksesuaian antara target penerimaan dengan realisasi penerimaan pajak. Yang kedua, ketidakpatuhan wajib pajak menjadi faktor utama adanya penurunan jumlah penerimaan pajak. Yang ketiga, masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak mengakibatkan pemerintah kembali membuat kebijakan pengampunan pajak, yaitu program pengungkapan sukarela yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah dengan nama tax amnesty. Kemudian yang keempat, jumlah wajib pajak yang dihimbau DJP untuk mengikuti PPS masih sangat jauh jumlahnya dengan realisasi wajib pajak yang ikut PPS. Sikap yang terakhir yaitu sikap, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dipersepsikan menjadi faktor yang mempengaruhi minat seseorang untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Peneliti juga melakukan pembatasan masalah agar penelitian lebih fokus dan terarah. Jadi, fokus penelitian ini yaitu pada peran perilaku patuh wajib pajak yang dikaji berdasarkan konsep TPB, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap minat mengikuti program pengungkapan sukarela. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah sikap berpengaruh terhadap minat untuk berperilaku patuh mengikuti program pengungkapan sukarela? Yang kedua yaitu, apakah norma subjektif berpengaruh terhadap minat untuk berperilaku patuh mengikuti program pengungkapan sukarela? Yang ketiga yaitu, apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap minat berperilaku patuh mengikuti program pengungkapan sukarela? Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan menguji pengaruh sikap terhadap minat untuk berperilaku patuh mengikuti program pengungkapan sukarela. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menguji pengaruh norma subjektif terhadap minat untuk berperilaku patuh mengikuti program pengungkapan sukarela. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui dan menguji pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap minat berperilaku patuh mengikuti program pengungkapan sukarela. Adapun hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai tambahan ilmu dan referensi untuk bahan pertimbangan di bidang perpajakan. Manfaat praktisnya yaitu yang pertama, bagi wajib pajak, riset ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi wajib pajak untuk tetap patuh dan taat terhadap kewajiban pajaknya, sehingga ini dapat dijadikan sebagai acuan agar kedepannya kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sesuai dengan targetnya. Kemudian bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam melaksanakan penelitian dan memperdalam pengetahuan di bidang perpajakan, terutama pendalaman teori yang berkaitan dengan PPS. Serta variabel-variabel yang mempengaruhinya. Riset ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Kemudian yang ketiga, bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi gambaran yang mampu memberikan umpan balik dan perhatian lebih untuk pemerintah terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela.
sehingga bisa terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan minat wajib pajak untuk ikut terlibat dalam menyukseskan program pengungkapan sukarela yang telah dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya adalah kajian teori. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perilaku terencana, merupakan teori yang dikemukakan oleh Isaac Erikson pada tahun 1982. Teori perilaku terencana adalah pengembangan teori tindakan beralasan atau TRA. Sehingga Erikson mengembangkan teori perilaku terencana dengan menambahkan variabel kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Kemudian juga ada penjelasan dari minat, PPS, sikap, attitude, dan juga perilaku yang dipersepsikan. Kemudian kajian penelitian yang relevan. Menurut Yasa dan Prayudi 2017, norma subjektif berpengaruh terhadap niat, perilaku patuh, pengendalian perilaku kepatuhan, perpajakan, persepsian, dan niat berperilaku patuh berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Kemudian yang kedua, Jonas et al. Sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan konter perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat, perilaku kepatuhan perpajakan. Kemudian Lesmana et al. Variabel yang mempengaruhi niat adalah secara positif variabel kontrol keperilakuan dan kewajiban moral, sementara variabel sikap dan norma subjektif tidak mempengaruhinya. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini di mana X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y sehingga diperoleh hipotesis sebagai berikut. H1, sikap berpengaruh positif terhadap minat untuk berperilaku patuh mengikuti program pengungkapan sukarela. H2, norma subjektif berpengaruh positif terhadap minat untuk berperilaku patuh mengikuti program pengungkapan sukarela. Dan H3 yaitu kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap minat untuk berperilaku patuh mengikuti program pengungkapan sukarela. Pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Rancangan penelitian kuantitatif akan berfokus pada analisis data dalam bentuk angka dan pengujian hipotesis akan dianalisis menggunakan metode statistik. Hasil analisis data lalu dipaparkan dan diinterpretasikan, kemudian langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan saran. Populasi yang diteliti pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti program pengungkapan sukarela yang telah terdata di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Banyaknya wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti program pengungkapan sukarela yang sudah terdata di Kantor Pelayanan Pratama Singaraja tahun 2021 adalah sebanyak 366 orang. Selanjutnya penentuan jumlah sampel dapat dilihat pada slide menggunakan penentuan sampel dari Isaac dan Misail. Menggunakan taraf kesalahan 5%. Jumlah penentuan sampel dengan menggunakan taraf kesalahan 5% lebih cocok digunakan untuk penelitian sosial ekonomi. Populasi 366 dengan taraf kesalahan 5% akan menghasilkan wajib pajak orang pribadi sebagai sampel yaitu sebanyak 182 wajib pajak yaitu atau 182 orang responden. Selanjutnya jenis dan sumber data yang digunakan. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan merujuk pada instrumen penelitian untuk mengukur variabel yang akan diuji. Teknik kuesioner dengan skala Likert 4. Minat mengikuti program pengungkapan sukarela yaitu yang pertama kecenderungan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak pada tahun sebelumnya, keputusan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak pada tahun pajak terakhir. Yang kedua yaitu sikap. Niat para wajib pajak untuk mengkalkulasikan pemenuhan pajak tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Emosi para wajib pajak yang mengikuti PPS merasa dibebani oleh metode perpajakan. Dan yang terakhir sulitnya peraturan perpajakan. Dan banyaknya jenis pembayaran. Yang ketiga yaitu norma subjektif. Yang pertama pertimbangan dari teman, pertimbangan dari konsultan, dan yang terakhir yaitu pertimbangan dari petugas pajak. Kontrol perilaku yang dipersepsikan, yang pertama yaitu kecenderungan diperiksa oleh Fiskus dan kemungkinan pelaporan pihak ketiga. Metode analisis data yang digunakan yaitu
Pada uji instrumen terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian pada uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji hipotesis yaitu analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan uji T atau uji parsial. Sekian presentasi proposal skripsi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata selama penyampaian rancangan proposal saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.